Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, balik lagi bersama saya Yogi Febrian. Nah, kali ini di sini kita akan membahas tentang bagaimana mencari nilai rata-rata pada suatu diagram histogram ya teman-teman. Oke, di sini sudah ada disajikan bahwa histogram pada suatu data. Di sini disajikan bahwa data histogramnya adalah memiliki kan pada suatu penyajian dalam data histogram itu disajikan dalam bentuk tepi bawah dan tepi atas ya teman-teman. Berarti di sini 46,5 ini adalah tepi bawah kelas pertama dan 49,5 ini adalah tepi atas kelas pertama. Tetapi 49,5 ini adalah tepi bawah pada kelas kedua dan 52,5 ini adalah tepi atas pada kelas kedua. Oke, untuk lebih mudahnya ini disajikan dalam bentuk seperti ini. Jadi di sini ada 5 batang, berarti di sini ada 5 kelas ya teman-teman. Oke. Jadi sebelum itu kita tentukan dulu bahwa untuk mencari rata-rata itu adalah sigma fi dikali dengan xi dibagi dengan sigma f, yang dimana x barnya itu adalah rata-ratanya dan sigma fx itu adalah jumlah perkalian nilai tengah dan frekuensi, dan kemudian untuk sigma f nya itu adalah jumlah frekuensinya. Nah, yang sudah saya bilang tadi bahwa diagram histogram tersebut memiliki 5 kelas ya teman-teman. Berarti itu dilihat dari banyaknya batang. Nah, banyaknya batang tersebut adalah ada 5, berarti ada 5 kelas. Oke, maka intervalnya pada setiap kelas, pada kelas pertama itu adalah 46,5 sampai dengan 49,5. Oke, untuk kelas kedua yaitu 49,5 sampai dengan 52,5, dan untuk yang kelas ketiga adalah 52,5 sampai dengan 55,5. Begitupun seterusnya ya teman-teman. Nah, ini sudah 5 kelas. Dan kemudian frekuensi pada kelas tersebut. Oke, frekuensi pada setiap kelas ditujukan pada angka-angka yang di atas batang tersebut. Maka untuk kelas pertama 46,5 sampai dengan 49,5 memiliki frekuensi 3, dan pada kelas kedua yaitu pada interval atau batang kedua yaitu pada interval 49,5 sampai dengan 52,5 yaitu 6. Nah, begitupun seterusnya. Dan kemudian karena di sini pada suatu mencari nilai rata-rata yang kita butuhkan adalah nilai tengah. Nah, nilai tengah ini didapatkan dari mana? Nah, nilai tengah ini didapatkan dari penjumlahan dari interval ini, tepi atas tepi bawah, kemudian dibagi dengan 2. Oke, berarti di sini 46,5 ditambah dengan 49,5 dibagi 2 dapatnya 48. Kemudian kelas kedua yaitu tepi bawahnya itu 49,5 dan tepi atasnya adalah 52,5, kemudian dijumlahkan bagi 2 dapatnya 51. Dan begitupun seterusnya ya teman-teman. Oke, selanjutnya adalah yang kita butuhkan perkalian dari frekuensi dan nilai tengahnya pada setiap kelas. Berarti perkalian dari frekuensi di kelas pertama dikali dengan nilai tengah pada kelas pertama. Berarti pada kelas pertama frekuensinya adalah 3 dan kemudian nilai tengahnya adalah 48. Maka untuk FI/XI-nya atau perkalian frekuensi dan nilai tengah pada setiap kelasnya adalah 3 kali 48 itu adalah 144, dan pada kelas kedua itu adalah 6 dikali dengan 51. Berarti hasilnya adalah 306. Kemudian yang ketiga adalah 7 dikali dengan 54. Hasilnya adalah 378, dan yang keempat adalah 8 dikali 57. Hasilnya adalah 456. Dan kemudian yang kelima itu adalah 6 dikali 60, hasilnya adalah 360. Dan kemudian dari rata-rata ini kan kita membutuhkan sigma FIXI. Nah, sigma FIXI ini adalah jumlah perkalian nilai tengah dan frekuensi pada setiap kelas. Berarti ini adalah dari 144 sampai 366 ini kita jumlahkan. Oke, kemudian sigma F itu adalah jumlah frekuensi. Nah, jumlah frekuensi dari setiap kelas ini juga dijumlahkan. Jadi 3, 6, 7 sampai dengan 6 ini dijumlahkan dan hasilnya adalah 30. Dan kemudian untuk jumlah FIXI-nya itu adalah 144 dijumlahkan sampai 360 atau 144 tambah 306 tambah 378 tambah 456 tambah 360 itu hasilnya adalah 1644. Nah, dari sini sudah
Kita ketahui bahwa sigma FIXI udah ketemu dan sigma FI-nya juga ketemu, tinggal kita substitusikan ke dalam formula untuk mencari rata-rata, bahwa sigma FIXI-nya itu adalah 1644 dan sigma FI-nya itu adalah 30. Maka 1644 dibagi dengan 30 itu adalah 54,8. Sehingga rata-rata pada diagram histogram tersebut adalah 54,8. Nah, sehingga kalau dilihat data tersebut, kalau anak melampaui rata-rata itu kurang lebihnya ada 8 tambah 6, ada 55 sampai dengan 61,5 ini ya teman-teman. Berarti kurang lebihnya terdapat 14 data yang melampaui rata-rata. Oke, mungkin cukup itu saja dapat saya sampaikan. Jika teman-teman nanti terdapat pertanyaan bisa tanyakan pada kolom komentar. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.